صلاة على الحبيب فصلاته نور. Mohon jemaah dikasih jalan, ada sedikit di sweepingnya. Mohon sehingga Allah tidak terlalu kecapean. Tertib penuh dengan hikmah, takdir, sehingga tidak terlalu berdesakan. Kasihan Allah sudah. Allah ya Nabi ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatu أبدا آل حبيبك خير الخلق كلهم يا رب يا رب بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب يا رب Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Fa nahnu في أنس وراحة وحبور واستراحة. نعمة الإسلام أعلى من نعمة حلت بساحة. فحمدا لرب خصنا بمحمد حمدا لرب خصنا بمحمد صلوات ربي والسلام عليه. هو نبي معين قد أنا حين يوجد يبعث للأحماد والأصوات
ismuhu Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim wa tarahham wa tahannan wa takarram ala sayyidina wa imamuna wa qudwatina wa nura qulubina wa maulana Muhammadin قمر الوجود في هذه الليلة وفي كل ليلة إلى هذا ليلة الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد أحبائي الكرام عباد الله الصالحين معاشر الحبائب الشرفاء العلماء أعزاء أساتذة والأساتذة الفضلاء وآباء الكرام الأحبة والحاضرين والمستمعين والمحبين في مجلس الحوض رحمكم الله. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kita semua telah ditakdirkan oleh Allah. Anda, saya, kita semua dipilih dan terpilih untuk dapat menghadiri acara yang penuh dengan kemuliaan ini, saudara. Mudah-mudahan tidak lepas satu detik pun kehadiran kita di tempat ini dapat menggembirakan hatinya Rasulullah, dapat menggembirakan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, dapat menggembirakan sahibul haul yang kita sama-sama muliakan, dan mudah-mudahan semua yang pulang dari ini tempat tidak akan pulang berlenggang kecuali Anda akan dihujani keberkahan oleh Allah. Pulang dari ini tempat yang sakit, Allah sembuhkan penyakitnya. Pulang dari ini acara, Allah ampuni dosa-dosanya. Pulang dari majlis ini, Allah angkat derajatnya. Allah berkahi rumah tangganya. Allah berkahi anak cucu keturunannya. Dan Allah tetapkan kita semua di dunia hidup mencintai Nabi Muhammad, mencintai para aulia Allah. Kalau di akhirat kita dikumpulkan satu gerbong bersama beliau semua. Amin. Mudah-mudahan amin ya rabbal. Dan secara taksis dan secara istimewa juga salam ta'zim, hormat, cinta, mahabbah saya Al-Fakir kepada semua para muallim, para kiayat, para alim ulama, para asatid, para guru-guru, juga para orang tua kesepuhan, para ajangan yang saya muliakan di atas kehormatan segala-galanya. Dan sebelumnya saya memohon maaf, memohon ridha, memohon halal, memohon ampun kepada semua para muallim, kiayat, para abuya, para guru yang ada di panggung ini. Saya duduk lebih tinggi dari beliau semua. Saya minta ridha, minta halal, minta maaf. InsyaAllah tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, cinta saya kepada beliau semua. Dan juga secara khusus hormat, cinta, ta'zim saya kepada Syekh Ahmad, guru kita, juga keluarga besar sahibul majlis Baitul Masalik almarhum As-Salih Ibn Salih Al-Abid Ibn Al-Abid, guru kita sahibul haul Syekh Kiai Haji Fakhruddin Al-Astari Ibn Arga Wijaya yang berada di desa Kadu Balor, betul? Kadu Balor. Mudah-mudahan Allah jadikan daripada semua yang kita niatkan, hadiahkan pahala dari apa yang kita baca untuk almarhum sahibul haul beserta keluarga besarnya, anak cucu menantunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah jadikan kumpulan dalam kubur beliau bersama para nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah luaskan kubur beliau, Allah senangkan kubur beliau, Allah berkahi kubur beliau. Dan insyaallah semua yang hadir pada kesempatan, para alim ulama kiai yang ada di acara ini, semoga beliau juga semua dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah. Yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, namun kehadiran mereka seperti jauhalatun la qimatalah. Kehadiran mereka satu orang saja, guru ulama kiai yang ada bersama kita di tengah-tengah kita, mereka lebih mulia
daripada mahkota di atas kepala seorang raja, lebih mahal dari mutiara, intan, berlian, emas, permata yang sangat mahal harganya sekalipun, tidak sebanding dengan hadirnya seorang alim ulama yang duduk bersama kita. Mudah-mudahan Allah berkahi beliau semua ilmunya, Allah berkahi jamaahnya, Allah berkahi majlisnya, Allah berkahi santrinya, Allah berkahi semua hajat-hajatnya fiddin wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal. Dan kepada semua keluarga besar Menges, juga keluarga besar Kadu Parasi, juga keluarga besar Suhalai, dan semua para aparatur pemerintahan yang ikut andil mendukung, baik sipil dan seluruhnya, TNI bahkan Polri. Mudah-mudahan beliau semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Saudara, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kita semua dapat berkumpul di ini tempat. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dalam karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga semua yang telah ikut mendukung, membantu, mensukseskan, memberikan dukungan kepada acara ini, juga wasilah perantara saya bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan beliau semua juga didapati rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tahiyah dan mahabbah kepada jantung hati kita, guru kita yang paling agung, kekasih hati kita, Sayyidil Wujud wa Habibana al-Mahbub al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah nabiyuna wa nabiyukum Muhammad Rasulullah. Kepada beliau salawat dan salam kita haturkan juga untuk ahlul bait beliau, sahabat beliau, dan kita semua yang kelak insyaallah kumpul tahta liwa'i gadan yaumal qiyamah, kumpul di bawah bendera beliau kelak di hari kiamat, amin ya rabbal. Luar biasa saudara yang hadir, masya Allah, tabarakallah. Ini kampung Kadu Baleo, luar biasa padat, tidak ada salah lagi yang hadir. Kurang lebih saya hitung hampir 500.000 yang hadir. Berapa? 1.000 lebih. Siapa sisanya? Sisanya para malaikat Allah yang sedari hadir, sedari tadi hadir di tempat ini, mentasbihkan, memohonkan ampun dosa-dosa kita berkat Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Di siapapun orang memandang wajah Anda, kalau Anda pengen jadi orang senang di dunia, senang di kubur, senang di akhirat, alhamdulillah, guru thariqah kita, Sibta Rasulillah, cucunya Rasulullah, telah memberikan ilmu dapur pribadinya buat kita. Dan malam ini saya sampaikan, mudah-mudahan dapat tempat di hati Anda. Kalau ini diamalkan, Anda akan jadi orang senang. Beliau tidak akan kasih ini nasihat, kecuali ini adalah kunci sukses beliau untuk semua umat Nabi Muhammad SAW yang mengikuti. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu warḍah, selaku Anda pengikut cintanya, thariqahnya? Camkan baik-baik. Ma wasaltu ilallah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallah, ma wasaltu ilallah subhanahu wa ta'ala bi kasrati siyam bin nahar wala qiyaman bil lail, walakin wasaltu ilallah subhanahu wa ta'ala bi kasratil kiram, bi tawadhu wa bi salamati sudur. Kata beliau, dengarkan baik-baik, tulis di rekaman handphone Anda. Saya tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seorang wali seperti ini, dari masjid sampai maghrib mengenal nama saya. Saya tidak diangkat derajat saya menjadi seorang wali Allah, bahkan sultanul aulia alaihi ridwanullah. Ini semua saya dapat dari Allah, bukan karena sebab siamun bin nahar, karena banyaknya saya puasa di siang hari, bukan. Wala qiyaman bil lail, dan bukan karena saya sering bangun malam saya terus jadi wali Allah, diangkat derajat saya oleh Allah, bukan. Walakin, akan tetapi, wasaltu ila Allah subhanahu wa ta'ala, aku dapat ini semua kedudukan, derajat, magom,
karena sebab aku tidak meninggalkan dan selalu menjaga 3 ini. Kemudian semua yang kulakukan dengan 3 ini mengangkat derajatku dunia dan akhirat. Shallu ala Nabi. Yang pertama, saya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab bil kiram. Saya lakukan itu semua karena mengikuti jadduna Rasulullah. Dermawan, kiram kepada tetangganya, keluarganya, sahabatnya, apalagi terlebih orang tuanya, guru-gurunya. Kiram. Kalau Anda mampir ke Empang, Anda tahu di dalam Empang itu ada ikan besar, ikan kecil, betul? Tahu? Saha nagok sering di Empang. Nah. Nagok mantap mancing. Nagok, tahu nagok dia? Orang sini tahu nagok? Siapa yang suka sok mancing? Kalau mancing di Empang, lihat ada kolam besar. Anda tahu di situ ada ikan-ikan yang besar. Tapi apa boleh buat, yang Anda masukkan ke dalam kail dan lempar ke itu empang adalah umpan yang kecil, maka jangan harap dapat ikan yang besar. Cek ikan yang besar, hampura. Bukan makanan saya itu. Itu makanan ikan-ikan mu'alif. Makanan ikan-ikan yang kecil. Betul? Betul? Tapi ketika Anda lempar umpannya, di kail itu adalah umpan yang besar, Anda lempar ke tengah-tengah empang itu, kata ikan yang kecil, ulah ikut-ikutan. Ini bukan jatah kita, ini jatahnya ikan-ikan yang besar. Maka yang memakan ikan umpan itu adalah ikan-ikan yang besar. Semakin besar kau lempar daripada kebaikanmu, kau perjuangkan tidak mengukur daripada angkanya dan hartamu, semua kau berikan lillahi ta'ala, maka semakin besar yang kau akan dapati. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika Allah berikan rizkimu tambah, level rizkimu naik, jangan kau naikkan level gengsimu, pengen punya baju baru, pengen punya handphone baru, pengen segala waktumu selalu baru. Jangan, karena itu akan menjadikan kebuntuan buat hidupmu. Ketika naik level rizkimu, maka naikkan level sedekahmu, level beramalmu. Semuanya kau keluarkan, terlebih kepada guru dan orang tuamu. Jangan pernah kau ukur, karena kau akan dapat lebih, dan pasti lebih yang kau akan dapat dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Anta wa maluka li abika wa ummik. Engkau dan seluruh hartamu, kata Nabi, bukan milik istri dan anak-anakmu, kata Rasulullah. Ini Nabi yang bersabda. Bukan milik istri dan anakmu selagi masih hidup 2 orang tua. Itu adalah milik mereka. Kalau mereka meminta kepadamu, maka seluruhnya kau berikan pun tidak ada harganya. Air susu 1 tetes ibumu yang pernah kau minum, cek baginda Rasul, kau minum 1 tetes air susu ibumu masuk ke dalam mulutmu, maka tidak bisa kau gantikan dengan air laut yang ada di muka bumi Allah Ta'ala ini. 1 tetes air susu ibumu saja, kata Nabi, sudah tidak bisa kau gantikan, apalagi darah yang pernah keluar untuk melahirkan kalian, kata Rasulullah. Man ada walidayh faqad akhahuma. Maka dari itu Nabi berpesan, guru, orang tuamu, jangan sekali-kali kau buat mereka kecewa dan bersedih. Siapa yang membuat bersedih guru dan ayah ibumu, Nabi katakan faqad akhahuma. Belum keluar air matanya, baru kesal di hatinya saja. Kesal mangkal kanu hati, muagal di hati, kesal di hati orang tuamu, belum sedih, belum menangis, maka faqad akhahuma, kamu sudah durhaka kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saudara, yang pertama kira, ayo dermawan. Dermawan. Hei. Dermawan. Hei. Ayo ngeder. Paham deh? Ulako. Kolek itu bahasa Spanyol. Orang di sini namanya buahil. Paham? Saudara, ayo. Jangan kafir. Jangan. Ya, hartamu pakai buat kebaikan. Insyaallah Allah akan berkahi. Amin. Kalau saya minta sekarang di kantong Anda, hampura nih. Hampura.
Kalau saya minta di kantong Anda ada duit 100.000 sama 50.000, mana yang Anda keluar? 100-nya ada 10, 50-nya juga ada 10. Kira-kira yang mana Anda keluarin? Yang 100 sampai yang 50? Ya udah. Kebetulan Habib yang ada cuma 50.000, 20.000, 10.000 sama 5.000. Mana yang kira-kira keluarin? Ya, saya sudah tahu itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Ya, masih kayaknya bagus, masih mau ngalir. Tapi itu yang perlu saya sampaikan. Anda pengen dapat keistimewaan, itu tadi kuncinya. 1 kilo, ayo ulah hese, namun boga rezeki ulah hese ya. No, hidup susah masih banyak orang yang rajin sedekah. Anda pengen tahu syukur, belajar dari orang miskin. Anda lihat orang hidup di dunia, Allah kasih hidupnya miskin, mereka lebih banyak bersyukur kepada Allah dibanding kita yang hidupnya alhamdulillah. Mereka lebih banyak bersyukur. Itu cirinya, lihat orang-orang miskin. Yang kedua, kalau pengen diangkat derajatnya sama Allah, ini terakhir, 5 menit terakhir ceramah saya. Apa itu? Bitawadu. Tawadu. Ke orang tua. Keajengan, kamu alim, kamu syekh, kamu guru, kamu sepuhan, tawadu. Kata tangga, sekalipun kepada musuh-musuhmu, tawadu. Tawadu. Tawadu itu apa, Bib? Jujur. Tidak pernah durjana. Jujur, berakhlak, baik hatinya, bagus. Dia jadi orang yang tawadhu. Kalau ada orang soleh di hadapannya, jangankan orang soleh, orang biasa saja dia tawadhu, apalagi ada orang soleh. Idza ra'aitu mutawaddi'un fatawaddu, kata Rasul, kalau kalian lihat orang sing paling berakhlak, beradab, tawadhu, cek baginda, maka kamu harus lebih tawadhu lagi daripada orang itu. Pada orang alim, Imam Syafi'i saudara punya guru, ngarana guruna sa Imam Malik radhiyallahu taala anhuma warḍahuma. Itu Imam Syafi'i saudara belajar sama gurunya hampura. Jangankan saudara beliau berlaku buruk depan gurunya, beliau dikasih minum sama gurunya Imam Malik, itu air nggak diminum. Sampai Imam Maliknya pergi berdiri baru diminum. Teman-temannya tanya, ya Syafi'i, kenapa ente dititah setelah minum? Kenapa nggak diminum sama guru? Kata Imam Syafi'i, mohon maaf, saya bukan nggak mau minum, saya mau minum. Cuma hampura, saya nggak berani minum depan guru. Kenapa? Karena kalau saya minum ini air depan guru saya, masuk ke tenggorokan saya, bunyi keluar di tenggorokan saya ketika saya telan, didengar kuping guru saya, maka saya sudah berdosa kepada Allah dan ilmu saya tidak bermanfaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu saudara, tawadhu, akhlak, adab, sopan santun, perangai. Orang lebih percaya sama orang beradab daripada orang pintar sekalipun pejabat, bahkan konglomerat. Betul? Kita berani titip uang miliaran sama orang-orang jujur, orang berakhlak daripada orang punya jabatan dan titel. Betul? Itu arti sebuah kemuliaan. Yang kedua, Anda akan jadi orang hebat kalau jadi tawadhu. Yang terakhir, 2 menit terakhir, sambil nungguin Mbak Kakak dibungkusin. Yang ada di dapur biar dinaikin semua ke mobil. Oh enggak, bercanda. Ampura. Bercanda ya, jangan repot-repot. Cuma mobilnya diparkir depan sini. Saudara, yang terakhir, kalau pengen jadi orang hebat, kata Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Apa itu? Wassalamatu sudur. Kontrol hatimu, manage hatimu, mindset hatimu. Jangan jadi orang suudzon, tetangga, kadulur, jelma, ke orang tua, kami toha, apalagi ke orang-orang soleh. Jaga hatimu, ulah suudzon, ulah naon ujub, ulah riya, ulah takabur. Jaga hatimu. Manusia saudara, selamat dan tidak selamatnya manusia gampang.
hatinya yang bikin dia akan jadi dapat senang atau susah. Makanya banyak orang meninggal dunia karena saya kasih tahu, orang yang paling bodoh di dunia ini adalah orang yang punya sifat hasud. Orang yang paling jahil, orang yang punya sifat iri, ujub. Kenapa? Sebab kalau dia ujub, dia iri, dia hasud kepada orang yang dia hasudkan itu, yang dihasudkannya lagi enak tidur, enak makan, enak jalan-jalan. Yang hasud nggak enak makan, nggak enak tidur, nggak enak apa-apa. Makanya loba nu modal, loba nu pae. Sebab apa? Nah, jadi saya pesan sekali lagi jamaah, jaga hati kita. Allah akan memberikan perlindungan kepada anda dunia dan akhirat, dan insya Allah Allah akan angkat derajat anda semua. Amin. Ya Rabbal. Penutup 1 menit terakhir sambil nungguin itu sambal dibungkus. Saudara, jadilah orang baik. Kumaha Habib cara jadi orang baik? Gampang. Bu, jawab jujur. Ulah ya dusta di antara kita. Jawab. Jadi orang yang baik. Ampura Habib, kumaha jadi orang yang baik itu? Nabi katakan kun muhsinan. Faqala sahbah, kaifa nakuna minal muhsinin ya Rasulullah? Bagaimana caranya jadi orang yang baik itu ya Rasulullah? Faqala Rasulullah is'al jar. Wa in qalu annaka muhsin fa anta muhsin. Wa in qalu annaka musii fa anta musii. Jadilah orang yang baik. Sahabat bertanya, jadi orang yang baik itu bagaimana caranya ya Rasulullah? Nabi menjawab, gampang. Is'al jar, tanya sama orang yang hidup setiap hari bersamamu. Kalau kamu punya istri, tanyakan istrimu. Kalau kamu punya suami, tanyakan kepada suamimu. Tanyakan kepada anak-anakmu, mertuamu, orang tuamu, guru-gurumu, tetanggamu, sahabatmu, rekan kerjamu. Tanyakan mereka yang setiap hari berkumpul bersamamu. Wa in qalu annaka muhsin wa anta muhsin. Kalau mereka semua berkata engkau adalah orang yang baik, wa anta muhsin, maka engkau adalah orang yang baik di sisi Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa in qalu annaka muhsin. Tapi kalau mereka semua berkata engkau adalah orang yang buruk, wa anta muhsin, berarti engkau adalah orang yang buruk. Waliyadzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat ridho ini kepada kita semua. Dan saya sekali lagi kepada jamaah khusus para muallim, para kiai, guru-guru saya. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Rasul, salam. Tidur, Allah salawat. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, أشرق البدر علينا فكفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر
أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الرفيقين يا يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا 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 يا نور العين
وإن جانا عانه الحزين فيك يا بدر تجلى فلك الواسف الحسين لكن صبر لكن أنا هذا اليوم يعني يوم السبت نمت بعد صلاة الفجر وكان عندي نصيحة أشرة في بندق ومشيت من بندق الساعة 2 الظهر وصلت إلى تشيداهو بنتا في المغرب اغتسلت وجئت إليكم هنا فورا يعني أنا أتعب كثير فأعتذر منكم إن شاء الله المحاضرة سوف تكون قصيرة. Beliau ini tidur istirahat sebentar karena beliau hari tadi di Bandung, dari Bandung jam 12 siang menuju jam 2 menuju Banten sampai Cidahu sebelum maghrib ya, sampai Cidahu maghrib sebentar istirahat terus berangkat. Istirahat ya? Oh, tidak ada istirahat. Langsung berangkat ke sini, masya Allah. Ini nggak ada lelahnya ini beliau, masya Allah. Mudah-mudahan panjang umurnya, amin. وأريد أن أتوجه بالشكر الكبير للأستاذ إسماعيل وأخي الشيخ أحمد حفيظ وصاحب المجلس الشيخ ذكري على إتاحتهم الفرصة لي باللقاء بكم جزاهم الله عني وعنكم كل خير. Beliau sampaikan terima kasih kepada Syekh Ismail dan juga kepada Al-Faqih serta Sahibul Majlis sebab Syekh Ahmad bisa sampai ke sini, yaitu Al-Mukarram Al-Muhtaram Syekh Sururi, Syekh Ahmad Ali Sururi. Beliau adalah pimpinan atau pengasuh pondok pesantren Manul Falah di Bandung dan beliau hadir pada kesempatan ini sebelah kirinya Syekh. ودعيت اليوم في هذه الليلة في هذا المجلس المبارك بمجلس حول، وصاحب الحول هو عالم من علماء هذه البلد، من علماء بنتن، من علماء بندقلان، من علماء اندونيسيا، اسمه الشيخ فخر الدين الأستاري، وهو مرشد الطريقة القادرية النقشبندية في بنتن. وما شاء الله سرني هذا الموضوع كثير ولفتني هذا الموضوع. كان له 5 زوجات، هو ما شاء الله كان، وله من الأولاد من البنين والبنات 27 ما شاء الله. نسأل المولى عز وجل أن يكونوا ذخرا له في الدنيا وفي الآخرة. وقد أسس معهد اسمه بيت المسالك، نسأل المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه وينفعنا ببركته وبصلاحه وبولايته وبعلمه ويجمعنا وإياه مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا. Amin. Kata beliau, saya malam ini diundang ke tempat ini majlis haul daripada sahibul haul almarhum Syekh Fakhruddin Al-Astari, yang beliau ini salah satu mursyid tariqah qadiriyah Naqsabandiyah di Banten, salah satu ulama di Banten khususnya Pandeglang, dan yang hebat, yang luar biasa bagi beliau, beliau ini punya istri 5. Masya Allah katanya, kuat, mudah-mudahan bisa diikutin ya. Mudah-mudahan ini menjadi teladan buat laki-laki semua. Nanti ini perempuan-perempuan demonstrasi ini. Dan juga Syekhul Haul, beliau meninggalkan
putra putri berjumlah 27. Masya Allah, luar biasa. Beliau memohon kepada Allah agar dijadikan semuanya sebagai simpanan yang berharga buat almarhum Sahibul Haul di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di sini mendapatkan kemanfaatan, keberkahan daripada ilmunya beliau, kewilayahannya beliau, kesalahannya beliau, dan asrarnya beliau. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama beliau, bersama dengan Sayyidul Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus, berkumpul bersama para anbiya dan mursalin.